Visi Indonesia menjadi poros maritim dunia yang dicetuskan Presiden Jokowi hingga kini belum juga jelas implementasinya. Karena tidak ada referensi tunggal atas visi itu sehingga menyulitkan harmonisasi kebijakan terdahulu dengan kebijakan baru beserta aturan tertulisnya. Meski sudah menjadi buah bibir, implementasi visi Indonesia menjadi poros maritim dunia yang dicetuskan Presiden Joko Widodo hingga kini belum juga maksimal. Karena tidak ada kesamaan pandangan di antara para pemangku kepentingan bidang maritim, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun penegak hukum dan aparat keamanan. Berdasarkan hasil kajian CSIS dan National Maritime Institute atau NAMARIN, ketidaksamaan pandangan itu berakar dari tumpang tindih peraturan yang dibuat pemerintah sebelumnya. Sementara di sisi lain, tidak ada referensi tunggal yang menjadi rujukan pengelolaan maritim. Akibatnya, visi maritim Indonesia itu tidak bisa diaplikasikan dengan tepat. Salah satu contoh ketidakjelasan implementasi visi itu yang dikritik CSIS adalah pembangunan 24 pelabuhan yang masuk dalam skema tol laut Presiden Jokowi. Menurut Direktur Eksekutif CSIS, Philips Vermonte, pembangunan 24 pelabuhan itu tidak didasari pemikiran yang tepat. Karena kebanyakan berada di luar rute utama pelayaran dunia, bahkan pelayaran lokal, sehingga kapal-kapal yang dioperasikan oleh operator utama atau mainline operator dipastikan tidak akan bersandar di sana. Karena itu CSIS meminta Presiden Joko Widodo untuk memimpin langsung implementasi visi Indonesia menjadi poros maritim dunia seperti dicetuskannya saat Pilpres 2014. Menurut CSIS, Presiden Jokowi harus fokus pada 5 pilar poros maritim global jika benar-benar ingin mengimplementasikan visinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yakni diplomasi maritim, pertahanan maritim, budaya maritim, konektivitas maritim, dan sumber daya maritim. CSIS juga mendesak penyesuaian peraturan perundangan dan institusional agar lembaga-lembaga yang relevan bisa mencapai kerja optimal. Selain itu, pembangunan infrastruktur terutama pelabuhan harus terintegrasi dengan upaya peningkatan konektivitas, membuka sektor logistik dan pelayanan kelautan kepada penyedia pelayanan swasta yang berkualitas, serta harmonisasi tata kelola maritim dengan otonomi daerah. Sejumlah program kemaritiman selama ini sebenarnya sudah dijalankan beberapa kementerian terkait namun belum mencerminkan visi besar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Inilah yang ditemukan CSIS dalam kajiannya. Lalu seperti apa seharusnya pemerintah mengawal visi maritim itu ke depan dan apa saja hasil kajian dan rekomendasi CSIS untuk mewujudkan mimpi itu? Kita langsung membahasnya bersama Direktur Eksekutif CSIS, Philips Vermonte, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk ikut bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Mas Philip. Mas, kalau kita bicara soal poros maritim dunia, ini kan sebetulnya salah satu bahan kampanye utama pemerintahan kita saat ini. Saya ingat betul bagaimana Pak Jokowi dan Pak JK mengatakan kita akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya. 2 tahun berjalan pemerintahan ini, sudah sampai di mana? Ya, saya kira sebetulnya sudah juga banyak juga yang dilakukan. Ya. Cuma kelihatannya yang terjadi adalah semua dilakukan secara terpisah-pisah, parsial, tidak terintegrasi dan tidak dipandu oleh sebuah visi yang bisa diturunkan dalam kebijakan. Nah, visi maritim ini kan general, ya. Sehingga dia perlu diturunkan menjadi panduan-panduan. Dan itu yang tidak ada ya? Itu yang panduan utama agar semua pemangku kepentingan, stakeholders yang terkait dengan maritim Indonesia itu punya referensi yang sama. Dampaknya apa ketika panduan utama itu tidak ada? Dampaknya macam-macam. Saya kira tumpang tindihnya kewenangan, kemudian di level birokrasi atau di level antar stakeholders, bingung mau merujuk ke aturan yang mana. Kemudian di sisi decision maker, pihak eksekutif mungkin di bawah juga karena tidak ada referensi, mereka tidak punya panduan kebijakan yang seperti apa yang harus diambil. Bingung itu tadi yang saya catat ya, karena tidak ada panduan utama itu.
Bingung mungkin enggak, tetapi berjalan sendiri-sendiri dan pada akhirnya kan bisa jadi nanti akan merugikan. Nah, ini kalau berjalan sendiri-sendiri bukankah nanti juga akan ada merasa bahwa ini kewenangan kita loh, yang sana bilang ini kewenangan kita, bukan jadi agak chaos sebetulnya. Itu yang terjadi dan di beberapa sektor ya, misalnya di pembentukan Bakamla, Badan Keamanan Laut, lewat Undang-Undang 32 2014 tentang kelautan itu. Dengan KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, di bawah koordinasi Departemen Perhubungan gitu, yang diatur oleh Undang-Undang Pelayaran. Nah, sementara dua-duanya fungsinya sama. Nah, ini yang 11-12 lah itu 11-12 gitu, dan itu yang merumitkan gitu. Sementara dalam hal penjagaan laut kita ada banyak institusi yang terkait gitu. Bakamla, KPLP, kemudian ada lagi mungkin Bea Cukai, Pelabuhan, Polisi Laut dan seterusnya, Angkatan Laut dan lain-lain. Nah, ini yang saya kira perlu untuk diselaraskan dengan segera. Ya, artinya kan gini, ini sebetulnya permasalahannya apakah memang ini belum terfikirkan hingga saat ini oleh pemerintah kita, atau sebetulnya memang apa yang sudah dilakukan saat ini itu memang yang sudah dimaksudkan sebagai poros maritim dunia yang digembar-gemborkan pada saat kampanye. Artinya yang diketahui sama masyarakat itu kalau kita bicara poros maritim adalah kapal dari ujung Sabang sampai Merauke, atau terus kedaulatan kita dengan menangkapin kapal-kapal asing illegal fishing. Hanya itu sebetulnya yang kita pahami saat ini kan? Mungkin di pandangan umum demikian, tetapi kan visi maritim itu kan mencakup 5 aspek, yang 5 pilar itu wilayah yang luas sekali gitu. Dan itu membutuhkan kerja keras semua orang dari sisi institusi dan bahkan partisipasi masyarakat. Sebetulnya pemerintah sudah sedang memproses di Kemenko Maritim itu Ocean Policy. Kebijakan kelautan kita lagi sedang dirumuskan oleh Kemenko Maritim gitu. Cuma ini tahun kedua berjalan, itu menurut kami itu harus segera, kalau sudah ada dirilis dan harus dijadikan referensi. Tapi itu belum juga belum dirilis. Pertanyaannya, ini sudah 2 tahun. Apakah ini memang tidak menjadi kebijakan prioritas yang harus segera dikeluarkan? Mengingat ini adalah kampanye utama mereka sebetulnya, pemerintah kita. Ya, saya kira mungkin karena banyak hal masalah ya dilakukan Indonesia, dan tentu tidak mudah. Untuk merumuskan Ocean Policy itu tidak mudah, karena dia juga policy itu harus yang tadi di dalamnya harus menselaraskan segala macam institusi, dan itu terkait kepentingan-kepentingan yang sudah berjalan demikian lama tanpa harmonisasi gitu. Dan dari sisi kami mungkin itu bisa dipahami juga kalau itu tertunda lama karena harus mungkin bernegosiasi, merumuskan berbagai kepentingan dan lain-lain. Tetapi menurut kami harus segera dikeluarkan Ocean Policy Indonesia itu. Pak Philip, ini ada satu penelpon, Pak Tengku Wisman dari Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Tengku Wisman. Bagaimana jadi poros maritim dunia, sedangkan gaji kru awak kapal aja di pihak sektor swasta nggak pernah diperhatikan oleh bidang perhubungan. Tidak diperhatikannya seperti apa Pak Tengku Wisman? Dari Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Tengku Wisman. Selamat pagi Pak. Pak Tengku Wisman, maaf, ini Bapak jangan nonton ke televisi karena pasti ini akan delay. Bapak dengarkan teleponnya saja. Sudah mencukupi Pak dengan kehidupan resiko yang diterima. Bapak jangan nonton ke televisi karena pasti ini akan delay. Bapak dengarkan teleponnya saja. Bagaimana Pak? Pak Tengku Wisman, televisinya lebih baik dikecilkan Pak suaranya, Bapak dengarkan saya saja. Pak Tengku Wisman, apa yang ingin disampaikan Pak? Halo? Halo Pak Tengku Wisman. Di sektor perhubungan, tolong. Baik, nanti kita akan coba hubungi kembali, nampaknya ada sedikit gangguan. Ya, ini sebetulnya kalau boleh, tadi ada satu pernyataan yang agak menarik. Bagaimana kita mau menjadi poros maritim dunia? Artinya kan itu berhubungan dengan transportasi, dengan laut, dengan kapal segala macam. Tadi ada pernyataannya awak kapal itu tidak diperhatikan. Mungkin nanti kita akan coba hubungi lagi seperti apa. Nah, ini itu satu sisi, bukan hanya kebijakan, tapi juga orang-orang yang terlibat di sana. Ini nampaknya memang juga masih menjadi pertanyaan sebetulnya. Ya, itu yang saya maksud tadi. Ini aspeknya luas sekali. Ada pelautnya, ada nelayannya, ada Pemdanya, gitu kan, ada Departemen Perhubungan dan lain-lain. Nah, ini yang harus diharmonisasi. Tentu visi maritim itu sebenarnya visi jangka panjang. Kita tidak
tidak boleh juga menganggap bahwa nanti tahun 2019 harus sudah terjadi semua visi maritim. Nggak, harapannya kan, tapi proses itu. Iya, cuman kan yang dikhawatirkan kan gini, Mas Philip. Kalau misalkan ini tidak terbentuk secara fundamental sejak sekarang gitu, yang saya agak khawatir dengan kalau Jokowi terpilih lagi di 2019 gitu kan, ini akan masih bisa dilanjutkan. Kalau tidak kan pemerintahan yang berikutnya merasa ini. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kalau ada ocean policy, basic ocean policy, itu nanti dia akan masuk ke RPJM dan lain-lain, sehingga itu akan menjadi program negara. Seperti bagian dari studi yang dilakukan di Asia itu, kita juga berkunjung ke Jepang waktu itu untuk melihat bagaimana Jepang mengelola maritimnya, maritime governance. Itu dia Jepang sudah lama menjadi negara dengan perhatian penuh pada potensi maritim. Tapi mereka baru punya ocean policy itu juga baru 2007. Karena mereka kemudian melihat juga gitu bahwa ini harus dijadikan sebuah referensi agar turun, dan itu langsung di bawah koordinasi di kantor Perdana Menteri Jepang yang namanya Maritime Headquarters, pusat maritim yang dikoordinasi langsung oleh Perdana Menteri. Bukan di bawah kementerian tertentu. Bukan, langsung di bawah Perdana Menteri, dan kemudian itu menjadi bagian dari kantor Perdana Menteri. Sehingga nanti siapapun Perdana Menterinya yang ganti atau tidak, ini dia tetap ada di situ gitu. Dan leadership itu diambil terus karena Jepang paham betul bahwa. Dan menurut Anda bahwa soal kemaritiman ini juga mestinya langsung di bawah presiden artinya? Iya, dan kita sebetulnya ada Dewan Kelautan Indonesia yang di bawah presiden. Lalu kita juga punya Kemenko Maritim yang fungsinya adalah fungsi kabinet. Nah, bahkan dari dua lembaga ini pun harusnya dia bisa disinergikan. Kalau Dewan Kelautan itu kan Indonesia membawahi 14 kementerian, lalu ada Angkatan Laut dan sebagainya gitu. Dan harusnya ini yang bisa memberi visi. Kemudian kementerian itu yang akan mengeksekusi. Nah, tapi kan ini juga masih membingungkan ya? Masih membingungkan gitu. Nah, karena itu kami mendorong Pak Jokowi untuk ambil ini ownership-nya punya Pak Jokowi gitu. Bahwa ini program kampanye dan sudah mulai berjalan. Pak Jokowi sangat serius memperhatikan konektivitas antar pulau dan lain-lain, pembangunan pelabuhan dan lain-lain. Tapi Pak Jokowi, Presiden Indonesia itu amat baiknya kalau dia bisa memimpin langsung. Kalau kita membuat semacam parameter lah, artinya mungkin memang belum bisa ditulis secara persentase, tapi paling tidak kalau kita bicara soal poros maritim dunia yang kita impikan bersama, itu dengan apa yang terjadi saat ini masih berapa persen sebetulnya yang sudah dilakukan? Saya kira masih jauh ya, karena kalau visi itu kan baru visi general. Dulu kita punya visi misalnya tahun 57 itu deklarasi Juanda itu yang pertama kali membuat visi tentang Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, itu kan bahkan pengakuan terhadap konsep negara kepulauan dan laut itu baru terjadi tahun 1982 lewat UN Convention of the Law of the Sea, UNCLOS 1982, yang Indonesia sangat aktif memperjuangkan agar konsep kita tentang negara kepulauan itu diterima oleh internasional lewat sebuah hukum internasional. Cuman kan kalau bayangkan tahun 57 sampai 82 gitu. Tapi kan kalau ini kita nggak berhubungan dengan dengan pengakuan dunia luar sebetulnya dulu untuk poros maritim dunia. Karena apa? Penting karena dia menetapkan batas-batas teritorial kita. Lalu kemudian konsep tentang zona ekonomi eksklusif diterima oleh dunia internasional. Nah, dari situ udah dipagari. Nah, sekarang saya kira setelah itu lama sekali kita tidak berusaha merumuskan kebijakan maritim. Orde Baru, kemudian Orde Reformasi, Gus Dur mulai dengan membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya gitu. Tapi masih parsial gitu. Dan kemudian yang menarik ketika Presiden Jokowi kampanye dan terpilih, itu dijadikan sebuah visi yang dianggap prioritas utama. Mas Philip, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.